Haleluya. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, semangat itu obat. Ayo sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Semangat itu obat ya. Kita buka Alkitab kita, Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14, kita akan baca bersama-sama Ibu Bapak 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ayo kita ulang sekali lagi 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi orang yang bersemangat itu sanggup menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat sanggup menanggung sakitnya. Orang yang semangat dapat menanggung kerugiannya. Orang yang semangat sanggup menanggung kegagalannya. Tapi siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Kalau udah patah semangat, siapa yang bisa memulihkannya? Saya baca dalam bahasa Karo demikian. Alu kerincuhan geluh, kalak sakit ergegehna. Saya ulang ya. Alu kerincuhan geluh, kalak sakit ergegehna. Kune bene kerincuhenna bene kape pengarapenna. Jadi kalau ada orang sakit dia semangat, kalak sakit ergegehna kata firman Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kalau dia tidak semangat, dia akan kehilangan pengharapannya. Ibu bapak, saya tidak tahu hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang kehilangan semangat. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Kita mau belajar dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Nabi ini adalah seorang nabi yang luar biasa karena waktu itu dia diperhadapkan dengan 450 nabi palsu. Nabi palsu ini mengolok-ngolok Elia. Elia ini sudah seorang diri saja, bahkan orang Israel pun berpaling dari Tuhan, tidak menjadi sekutunya Elia. Lalu Elia bilang begini sama mereka, kita mau adakan tanding. Siapkan pada saya 1 lembu dan pada 450 nabi yang lain, nabi palsu ini 1 lembu juga. Pada lembu siapa nanti ada api dari langit memakan korban persembahannya, berarti dialah di dalam kelompok itulah ada Tuhan. Lalu mereka siapkan 2 lembu, 1 untuk Elia dan 1 lagi untuk nabi yang 450 orang. Lalu Elia memberi kesempatan, kalian dulu panggil Tuhan kalian, tapi apinya nggak boleh dibakar dari bawah, ya persembahannya nggak boleh begitu. Apinya itu datang dari sorga, dari langit. Ke-450 nabi ini pun berdoa, berteriak, memohon sama Tuhan mereka supaya lembu itu dimakan habis oleh api. Tapi dari pagi mereka berdoa, mereka memohon, api tak datang-datang. Sampai petang hari firman Tuhan bilang gak ada api, apapun tidak ada. Sampai 450 nabi itu coreng-coreng badannya, toreh-toreh sampai berdarah. Mereka itu saking sungguhnya minta sama Tuhannya, datangkanlah api dari langit memakan lembu kami ini. Tapi tidak terjadi apa-apa. Setelah demikian Elia bilang sekarang giliran saya, dan Elia pun berdoa. Tapi sebelum berdoa Elia bilang begini sama mereka. Dia siapkan mezbahnya, lalu dia taruh persembahannya lembunya. Tapi tidak hanya ibu bapak, dia ambil air, dia siram sekeliling lembu itu. Bahkan lembunya pun dia siram air. Dan setelah itu Elia berdoa, Tuhan nyatakanlah bahwa Engkau Tuhan, dan tiba-tiba ada api dari langit dan menyambar
lembu itu, bahkan air yang ada di sekeliling lembu itu pun semuanya menjadi kering. Nyatalah bahwa Tuhan yang disembah Elia dan Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan yang disembah Elia itu hidup dan berkuasa. Dan saat itu Elia bilang tangkap ke 450 nabi itu dan Elia menyembelih mereka semua. Saya pikirkan menyembelih ngeri sekali ya, tapi zaman itu memang begitulah adanya. Ibu bapak waktu itu Elia pasti semua orang bilang hebat. Elia luar biasa, Elia nabi yang benar, Elia nabi yang dipakai Tuhan, dia pasti diagung-agungkan. Kalau sekarang, di zaman sekarang, pasti semua orang numpang foto. Foto dulu om sama Elia. Kenapa? Sekarang penting sekali foto. Dulu belum ya. Jadi gak ada yang foto kalau dulu ya. Kalau sekarang zamannya pasti di mana-mana di media sosial sudah gambarnya Elia. Waktu itu pun di kalangan mereka semua udah mulai bercerita. Iya, Elia itu tetangga kami. Aku lihat dulu waktu itu dia kecil, dia juga orang yang setia. Pasti begitu cerita mereka. Oh iya, kemarin kami jumpa di jalan, Elia itu ramah. Pasti cerita yang ada di sana tentang kehebatan Elia. Sampai tiba pada ayat yang kedua, pasal 19 tadi. 1 Raja-Raja ayat 19 ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi akhirnya Elia yang super power tadi Bapak Ibu, Elia yang didengung-dengungkan hebat tadi, sampai pada satu titik di mana dia lemah, dia takut. Kenapa? Ada seorang ratu yang bernama Isabel bilang begini, aku akan membuat engkau sama seperti salah satu nabiku yang sudah engkau bunuh. Isabel itu siapa? Dia seorang ratu, dia seorang yang berkuasa. Kalau dia katakan A yang akan terjadi. Dan takutlah Elia. Salah satu penyebab orang kehilangan semangat itu waktu dengar kabar buruk. Waktu dia dengar kabar-kabar yang menggentarkan. Salah satu membuat orang kehilangan semangat. Waktu ada kabar-kabar yang tidak baik. Yang dia dengar. Yang mengancam hidupnya. Yang menakut-nakuti dia. Banyak orang gak bisa bersemangat. Karena kecemasannya terlalu besar dalam hidup ini. Akhir-akhir ini kita tiba-tiba dikejutkan dengan penyakit COVID. Sekarang sudah berkurang ya. Waktu itu ada COVID, tiba-tiba kita mikir kapan berhentinya. Kemanapun kita udah gak tenang. Kita bahkan sama keluarga pun udah gak percaya. Teman kita datang dari mana-mana, kita udah gak yakin ini dari mana, jangan-jangan bawa virus. Saudara, saya yakin yang meninggal seberapa banyak pun yang meninggal karena COVID, itu paling 20% yang murni meninggal karena COVID. Sisanya meninggal karena takut. Dia batuk, langsung baca Google, jangan-jangan ini batuk udah berapa kali, ini udah mulai demam aku, ini udah mulai turun kekebalan tubuhku, jangan-jangan aku udah begini, ini masih hari kedua, 12 hari lagi, katanya 14 hari baru selesai, ini bagaimana aku? Dan orang itu tiba-tiba pun ikut mati dengan barisan yang benar-benar kena COVID. Banyak orang sekarang mencatat ada banyak orang bunuh diri dan meninggal. Tapi gak dicatat ada banyak orang meninggal karena cemas. Banyak orang gak bisa bangkit dari sakit penyakitnya. Kenapa? Dengar kabar buruk. Kalau udah gitu penyakitnya udah sulit hidup. 4 tahun yang lalu saya ada dalam posisi yang sama. Sampai saya sudah pamit sama suami saya. Saya bilang mungkin saya akan meninggal.
Karena saya dengar orang tua saya pun bilang, selama saya hidup saya belum pernah lihat penyakit kayak penyakit itu. Dan dokter bilang saya kanker. Saya percaya, karena itu yang disampaikan. Dan saya pun gak pernah dengar ada orang yang kayak gitu. Saya pikir saya kanker, saya pikir saya udah akan selesai dan saya pamit. Dan saya makin drop, saya makin lemas, saya makin gak bisa buat apa-apa. Setiap hari suami support, enggak, Tuhan baik, Tuhan bisa bela, Tuhan bisa, Tuhan bisa. Dan betul saya bisa lalui dan bukan kanker dan bukan yang lain sebagainya. Saudara bisa perhatikan bagaimana kabar buruk itu bisa menghilangkan semangat dan menurunkan kekebalan tubuh saya. Demikian yang dialami oleh Elia, ya. Dia itu menjadi lemas waktu dengar Isabel bilang kamu akan sama seperti salah satu dari mereka. Betapa banyak anak-anak Tuhan pun begitu, dengar-dengar kabar, cemasnya jadi lebih besar. Salah satu taktik orang berperang biasanya begitu. Dia kirim dulu berita-berita bagaimana persiapan mereka. Kami udah begini, pasukan kami sekian. Kami punya ini, kami punya itu. Apa tujuannya? Supaya musuh waktu dengar duluan takut sebelum perang. Goliat waktu berperang menghadapi bangsa Israel. Goliat itu bilang, aku besar, tinggi. Tengok ini perlengkapan perangku ini gak ada kalian punya. Maksud apa yang dia mau? Supaya bangsa Israel belum pernah mudah kalah. Sama seperti iblis. Iblis itu maunya begitu. Sebelum kita perang kita udah gemeter duluan. Kita udah takut duluan. Sehingga apa? Yang menang itu iblis. Itu selalu senjatanya iblis. Saya mau kasih tahu ibu bapak. Setiap kecemasan, setiap ketakutan, setiap kekhawatiran itu tidak berasal dari Tuhan. Makanya kalau ada ibu bapak yang sedang cemas, sedang takut, sedang gelisah, tidak menentu lagi hatinya, segera berdoa. Dalam nama Yesus ini tidak berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengintimidasi. Itu pasti berasal dari iblis. Jadi jangan mau ditipu-tipu oleh iblis. Bahkan untuk masuk surga pun Tuhan gak kasih syarat yang ribet kok. Tuhan cuma bilang percaya pada Yesus dan kamu diselamatkan. Tuhan gak bilang kamu kumpulkan daun 7 jenis tiap hari. Enggak. Karena terlalu sulit buat kita mengumpulkan 7 daun. Tuhan juga gak bilang tiap hari kumpulkan batu. Enggak juga, karena batu terbatas. Dia gak pernah membuat kita merasa terancam. Tuhan mau hidup kita berkemerdekaan. Sehingga dia bilang, percaya, terima aku, cukup kamu menerima keselamatan yang kekal. Jadi setiap kecemasan tidak akan berasal dari Tuhan. Kasih tahu dulu kanan kirinya, setiap kecemasan dulu gak berasal dari Tuhan. Iya, tidak berasal dari Tuhan saudara. Itu sebabnya segera usir dalam nama Yesus. Jangan mau diperalat oleh kecemasan. Ya, itu berasal dari Isabel. Isabel ya. Isabel itu yang kasih ya. Yang kedua kita baca ayat yang 4 pasal 19 tadi ya, masih tentang Elia. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Elia tadi ya, dia jalan ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saya pikir setiap orang Kristen mungkin pernah sampai pada titik ini. Pada satu masalah besar sampai berkata, udahlah Tuhan, gak sanggup lagi aku. Tapi saya mau tanya, coba jujur, adakah ibu bapak yang pernah sampai pada tahap ini? Tuhan, udahlah, sorga aja, aku udah gak sanggup lagi. Aku gak mau bunuh diri, enggak. Dia minta Tuhan yang ambil, Tuhan, udah gak sanggup aku. Banyak orang Kristen begitu. Hamba Tuhan ada tan banyak. Udah capek memikirkan, udah lelah. Nah, kondisi yang dialami Elia yang kedua yang menyebabkan dia kehilangan semangat. Dia kelelahan secara jasmani. Udah jalan seharian, gak berhenti-berhenti,
nggak ingat makan, membuat dia lelah, kehilangan semangat. Ibu bapak, kenapa Tuhan ciptakan siang dan malam? Ayo silakan ibu bapak, kira-kira apa tujuan Tuhan menciptakan siang dan malam? Iya, siang untuk kerja, malam untuk istirahat. Kecuali yang pekerjaannya ya memang malam dan siang lah tidurnya, itu tidak masalah. Maksud saya siang itu untuk kerja, malam untuk istirahat. Sekali saya suruh anak saya tidur siang, gak mau tidur. Terus dia bilang gini sama saya, Mak, Mama tahu kenapa Tuhan ciptakan siang dan malam? Saya bilang, tahu, Tuhan ciptakan siang untuk kerja, malam untuk tidur. Iya, Mak. Jadi tidur itu malam, Mak. Siang gak ada tidur, ya. Karena gak mau disuruh tidur siang. Anak-anak pun tahu ya, ini siang untuk tidur, malam untuk kerja. Banyak orang gak cukup 24 jam bagi dia. Kerja terus kalau bisa. 1 minggu itu menjadi 8 hari. Bukan 2 hari untuk ibadah. Tapi supaya 7 hari bekerja, 1 hari beribadah. 24 jam, saudara kenapa gak cukup 24 jam? Karena merasa butuh kerja lagi, sampai ada orang kerja sampai larut malam minum kopi. Supaya bisa terus kuat. Rupanya udah jam 2 gak tidur-tidur. Sekarang aku mau tidur, nanti jam 5 bangun. Apa yang harus kulakukan? Dia cari obat tidur. Dia minum lagi obat tidur, lalu dia hidupkan alarm supaya jam 5 bangun. Jam 2 tidur, 3 jam, jam 5 bunyi alarmnya. Gak bisa bangun kan, namanya tubuh ini masih capek. Dia cari lagi obat yang membuat stamina menjadi segar. Dia minum lagi. Dan dia minum, dia segar. Dia siang-siang ngantuk, minum kopi lagi. Lalu malamnya gak bisa tidur, dia minum lagi obat tidur. Pagi-pagi dia minum lagi vitamin. Malam minum lagi obat tidur. Berputar-putar. Kenapa dia buat repot hidupnya? Yang buat repot dirinya sendiri. Karena sebenarnya Tuhan sudah atur. Kalau siang tidur, kalau siang kerja, malam tidur ya. Itulah ibu bapak, karena serius sekali aku dan kampun serius, jadi tahu kamnya. Siang itu untuk tidur, kerja. Coba kasih tahu dulu kanan kiri Indo, jangan terbalik ya. Iya ya. Orang yang tidurnya kurang cenderung masalahnya lebih banyak. Fokusnya kurang, mudah emosi, daya tangkapnya kurang, mudah lupa. Itu saya pelajari, saya baca. Dia bilang begitu. Karena oksigen yang masuk ke dalam otak juga berkurang katanya. Jadi kita jadi mudah lupa, nggak nangkap orang ngomong apa. Jadinya kita gampang marah. Dia panggil nama kita nggak dengar, jadi kita pikir dia kok jadi teriak, padahal dari tadi udah manggil. Tapi karena keadaan tubuh kita, dan orang yang istirahatnya kurang, itu biasanya kekebalan tubuhnya menjadi menurun, jadi gampang kena sakit penyakit. Itu makanya peliharalah jam tidur kita ibu bapak, jaga jam tidur, jam kerja. Ya, jangan juga terlalu banyak tidur, itu pun tidak sehat ya. Jangan terlalu banyak kerja, itu juga tidak sehat. Lalu apa? Makan dan minum. Perlu atur makan dan minum. Sekarang kita kalau belajar, makanan apa yang bagus, dia akan, kalau kita lihat di pelajaran, dia akan bilang yang tinggi serat, tinggi vitamin, tinggi ada lemaknya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada airnya. Harus begitu baru makanan itu bagus, baik. Harus semua dicukupinya. Sehingga kalau kita lihat, kita belajar mungkin dengan menu-menu yang sederhana, setiap hari harus ada buah, ada sayur, ada telur, ada kacang, ada ikan, ada minum air putih, kalau bisa ada susu. Itu semua baik. Tapi saya mau sampaikan satu hal jauh lebih baik. Ada satu makanan yang lebih baik dari semua itu. Satu adalah makanan yang disertai ucapan syukur. Itu jauh lebih baik. Walaupun kita cuma makan tempe, kalau disertai rasa syukur, itu jauh lebih baik dari makanan-makanan yang tadi. Buktinya Daniel. Di kitab Daniel dengan teman-temannya.
Kerajaan Babel menyuruh mereka untuk makan makanan yang disiapkan oleh kerajaan. Apa maksudnya? Supaya tubuh mereka jadi sehat, kuat, otak mereka pintar. Tapi Daniel bilang sama yang mengatur makan, dia bilang tidak. Kami gak usah makan daging, gak usah minum susu, gak usah demikian. Kami cukup makan sayur dan air putih saja. Yang ngurus bilang, jangan, nanti kami kena marah. Bagaimana kalau tubuhmu gak sehat? Bagaimana kalau otakmu gak pintar? Bagaimana kalau perawakanmu gak bagus? Tapi Daniel mencatat, setelah dibuat demikian beberapa waktu lamanya, Daniel dan teman-temannya 10 kali lebih pintar, 10 kali lebih sehat, 10 kali perawakannya lebih baik. Jadi yang saya pelajari adalah makanan yang disertai dengan ucapan syukur itu jauh lebih baik daripada makanan-makanan yang lain, tapi tidak disertai dengan ucapan syukur. Setiap kali ibu bapak makan, firman Tuhan ini sederhana, tapi makanlah dengan ucapan syukur. Jangan mengeluh. Walaupun telur, ucapan syukur itu lebih baik dari apapun. Tidak minum susu, tidak masalah, kita sertai dengan ucapan syukur. Dan yang kedua, dari kisah hidup yang dialami oleh Elia, di ayat 5 pasal 19 tadi, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ada malaikat tiba-tiba bangun nih Elia. Dia bilang, Elia, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, Elia lihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Ini roti bakar pasti dibakar dulu, iya kan? Saya pikir malaikat gak akan pernah mencuri. Pasti yang bakar ini malaikat. Artinya kalau soal makan minum, ibu bapak jangan pernah lagi khawatir. Jemaat di tempat ini jangan pernah lagi bermasalah dengan takut gak makan. Karena Tuhan pasti sediakan kita makan yang cukup, makan sesuai dengan kebutuhan kita. Waktu itu mereka makan bukan nasi padang, makanya waktu itu Tuhan malaikat gak siapkan mereka nasi padang. Karena mereka memang hidupnya makan roti bakar dan minum. Kalau di sini kita makan pakai nasi, percaya Tuhan pasti siapkan nasi. Jangan lagi khawatir. Firman Tuhan ada lagu kita yang berkata, jangan kamu khawatir apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Burung di udara dia pelihara. Elia waktu dia tidur, lalu malaikat bangunkan dia, bangun, makan. Lalu dia lihat sekelilingnya. Malaikat sudah sediakan roti bakar dan minum untuk dia. Menjadi sebuah kekuatan bagi kita umat-umat Tuhan. Untuk selalu percaya, jangan lagi bermasalah di sini. Saya rindu kita semua jangan lagi khawatir, gak makan, gak minum. Pasti Tuhan sediakan. Asal jangan minta menu yang aneh-aneh juga ya. Maunya Tuhan besok rendang lembu. Ya apa yang ada? Saya kan udah bilang kuncinya dengan mengucap syukur. Semua serat, semua hal-hal yang lain itu Tuhan tambahkan di sana. Jadi kelelahan membuat Elia kehilangan semangat. Ya, jaga pola tidur, jaga istirahat, dan jaga pola makan itu penting. Hal ketiga di ayat yang ke-10 pasal 19 tadi kembali. Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Yang kedua yang membuat dia kehilangan semangat, Elia itu merasa dia hanya seorang diri. Tinggal aku Tuhan, gak ada lagi yang lain.
Semua mereka udah tinggalkan aku Tuhan. Gak ada yang peduli Tuhan, tinggal aku. Banyak orang Kristen juga begitu, selalu merasa sendiri. Tinggal aku di keluargaku yang berusaha membuat yang baik di tengah keluarga kami. Tinggal aku yang memikirkan yang baik. Tinggal aku di kampung ini, di gang kami ini yang jaga hidup. Tinggal aku yang di gereja ini. Tinggal aku yang di komsel ini yang semangat. Tinggal aku. Ibu bapak saya mau kasih tahu. Perasaan-perasaan yang demikian pun tidak boleh tinggal dalam hidup kita. Karena itu menguras tenaga. Walaupun kita sendiri secara manusia. Tapi Tuhan kan tidak tinggalkan kita. Di tengah-tengah keluarga saudara mungkin cuma tinggal saudara yang takut Tuhan. Yang lain hidup suka-sukanya. Tapi walau saudara sendiri, ada Tuhan yang menemani, ada Tuhan di pihak saudara. Jadi jangan merasa sedih, merasa kesepian, merasa berjuang sendiri. Karena ada Tuhan sebenarnya yang menyertai. Hanya kita menjadi lemah, menjadi tidak berdaya karena perasaan tinggal saya seorang diri. Nah, ketiga hal ini tadi saya mau simpulkan dengan 3 kunci yang kita pelajari juga dari hidupnya Elia. Kenapa Elia itu akhirnya bisa bangkit? Elia itu mendapatkan semangat yang baru. Elia itu bisa berjalan lagi dengan kekuatan yang baru. Kita lihat di ayat yang ke-8. Maka bangunlah Elia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Saya baru tahu ada satu orang yang bisa jalan 40 hari, 40 malam, makannya hanya sekali. Ini dia Elia. Elia bisa jalan 40 hari, 40 malam dengan makan makanan yang disediakan oleh Tuhan. Saya mau kita semua belajar bahwa makanan yang disediakan oleh Tuhan itu sangat besar kuasanya. Tubuh kita butuh makan, butuh minum. Tapi jauh lebih penting itu jiwa kita butuh firman Allah. Minum kopi sedikit baik untuk kesehatan. Makan lemak sedikit baik untuk kesehatan. Tapi kalau minum kopi banyak itu merusak tubuh. Makan lemak banyak membuat kita obesitas. Tapi saya tidak pernah dengar ada orang menjadi sakit karena kebanyakan baca firman. Saya tidak pernah dengar ada orang menjadi susah hidupnya karena banyak konsumsi firman. Saya sering dengar ada banyak orang menjadi susah hidupnya karena minum banyak. Minum air putih sampai gemuk besar tubuhnya dan kesulitan untuk menurunkan. Tapi saya gak pernah dengar ada orang kesulitan hidupnya karena dia memiliki firman Tuhan banyak dalam hidupnya. Banyak-banyaklah makan firman. Banyak-banyak konsumsi firman. Tubuh kita butuh makanan secara jasmani, tapi jiwa kita butuh firman Tuhan Bapak Ibu. Setiap hari carilah firman Tuhan, setiap waktu ada kesempatan cari firman. Saya sering dengar anak Tuhan bilang, saya memang udah jauh dari Tuhan, makanya saya menjadi lemah. Saya memang udah jauh jarang dengar firman, makanya saya menjadi lemah. Kuatlah dengan apa? Banyak-banyak konsumsi firman Tuhan. Banyak-banyak baca, banyak-banyak miliki firman. Sehingga kita bisa berjalan dan tetap semangat. Yang kedua, apa yang dialami, yang dilakukan oleh Elia. Dia berani lakukan firman Tuhan. Kita buka satu ayat, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan siapa Ibu Bapak? Buatan
Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Saya dulu pernah mencuri. Saya yakin saya dicipta bukan untuk menjadi seorang pencuri. Komponen-komponen dalam hidup saya, bagian-bagian tubuh saya, tangan saya dicipta Tuhan bukan mencuri. Tapi saya pernah mencuri. Apa yang terjadi waktu saya mencuri? Saya sudah mulai gemetar, takut. Ada orang yang sapa saya pun saya pikir jangan-jangan dia tahu. Pura-pura dia tanya, padahal dia sebenarnya sedang mengoreksi saya. Saya udah mulai gak tenang, kenapa? Ada perangkat yang salah yang masuk, yang keluar dari hidup saya. Seperti handphone. Handphone itu walaupun gak perangkat ori yang dijadikan chargernya, handphone kita Samsung, tapi chargernya gak Samsung. Bisa gak? Bisa. Tapi kemungkinan akan ada masalah ke depan. Karena dia gak dipasangkan dengan pasangannya yang sebenarnya. Sama dengan hidup saya bisa mencuri gak bisa. Tapi akan ada kesalahan, akan ada kelemahan, akan ada kekurangan. Bagaimana supaya saya tetap baik, saya tetap baik-baik saja? Saya harus lakukan apa yang firman Tuhan bilang, lakukan pekerjaan baik. Lakukan firman, berani lakukan firman. Berani lakukan firman, itu akan membuat kita semangat. Itu perangkat aslinya. Aslinya kita ini memang harus buat baik. Kita memang dicipta itu buat baik, bukan buat jahat. Bukan lakukan dosa. Kita dicipta ini Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk berbuat baik, bukan buat dosa. Makanya kalau kita lakukan seperti yang seharusnya, maka tubuh ini akan tetap semangat. Sukacitanya akan terus menyala. Dan yang ketiga, pelihara iman. Iman yang terpelihara akan membuat orang percaya tetap bersemangat. Jaga iman. 2 Tawarikh 15 ayat 7 saya bacakan saja. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ada upah bagi setiap iman kita, Ibu Bapak. Ada imbalan yang disediakan Tuhan bagi setiap iman kita. Jangan lemah. Terus latih iman. Terus baharui iman. Terus kuatkan iman. Saya mau akhiri dengan satu ilustrasi. Ada seorang pemuda yang disuruh Tuhan menyorong sebuah batu besar. Batu ini besar sekali. Tuhan bilang tiap hari kamu dorong. Pemuda ini taat. Dia dorong, dia dorong, dia dorong. Tapi udah lama batu ini gak bergeser, sedikit pun tak bergeser. Sampai akhirnya pemuda ini pikir, ini Tuhan nyuruh aku geser sampai kapanpun batu ini gak akan tergeser. Dia protes sama Tuhan, Tuhan suruh saya geser, saya sudah geser setiap hari batu ini. Tapi gak akan pernah Tuhan, batunya begitu besar gak akan mungkin bergeser. Lalu Tuhan bilang begini, aku nyuruh kamu mendorong batu bukan untuk kamu memindahkan batu. Aku hanya suruh kamu dorong supaya otot kamu makin kuat. Lihat kakimu makin kuat, tanganmu makin berotot, tubuhmu makin kuat. Aku gak pernah berniat kamu yang pindahkan batu besar ini. Aku yang akan pindahkan batu ini, tapi tujuanku adalah supaya kamu itu makin kuat, makin kuat, makin kuat. Banyak masalah dalam hidup kita, Tuhan bukan ingin kita pindahkan itu batu. Tapi Tuhan mau tetap kita bangun iman kita, kaki kita makin kuat, tangan kita makin kuat, tubuh kita makin kuat. Bagian Tuhan yang pindahkan batu itu. Bagian Tuhan yang selesaikan batu itu. Dengan kekuatan kita, batu itu gak akan pernah pindah Ibu Bapak, terlalu besar. Tapi Tuhan mau, Dia yang pindahkan pada waktunya. Tapi Tuhan mau kita semua menjadi semakin kuat dalam iman, semakin kuat di dalam iman, bertahan di dalam iman. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Banyak-banyak baca firman Tuhan, miliki firman Tuhan, berani lakukan firman. Dan baharui terus iman kita dalam Tuhan, sehingga kita semua sidang jemaat di tempat ini
memiliki semangat yang baru, sehingga setiap masalah kita dapat kita tanggung dan semangat itu menjadi obat di dalam hidup kita. Haleluya.